Semua bualan dan kerja kerasnya sia-sia ketika dia tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia akan berhenti bermain piano. Dia frustrasi padanya tetapi tetap bersabar karena dia adalah tunangan Tio Bramantio. Kesabarannya mencapai jerami tertipis ketika dia kehilangan tempat di samping Tio Bramantio. Ketika dia masuk daftar hitam dari masyarakat, Berry Rahman adalah orang pertama yang meninggalkan putri sulungnya. Di depan banyak orang, dia menganggapnya sebagai putri yang tidak berguna dan tidak berbakti yang ditakdirkan untuk membawa nasib buruk ke dalam keluarganya. Sebagai pria dengan tradisi yang sangat tua, Berry Rahman percaya bahwa wanita tidak boleh bekerja di bidang yang sebelumnya didominasi oleh pria. Anak perempuan seharusnya belajar seni dan bukan perdagangan bisnis. Sementara Livia telah kehilangan kasih karunia ayahnya, Leoni Rahman menikmatinya. Mendapatkan hadiah di setiap kompetisi piano yang pernah dia ikuti, dia memenuhi harapan ayahnya. Bunga anggun yang mekar dengan hati-hati di bawah perawatan, cinta, dan pengawasan orang tuanya, Leoni Rahman adalah segalanya yang bisa diminta orang tua. Manis, baik hati, dan berbakat dalam keterampilan yang cocok untuk seorang wanita, dia adalah putri yang ideal. Tatapan Berry Rahman tertuju pada putrinya yang menjadi pusat perhatian. Didekorasi dengan gaun putih yang indah yang menambahkan cahaya malaikat padanya, Leoni Rahman dengan senang hati mengobrol dan tertawa dengan sekelompok orang berpengaruh yang tampak terpesona olehnya. Para pemuda, khususnya, sangat tertarik pada senyum dan tawa cerianya. Dia mengangguk, bagus, begitulah seharusnya seorang wanita bertindak. Dia seharusnya menjadi pesta pleasure, tidak seperti Livia yang tidak melakukan apa-apa selain menimbulkan masalah. Melihat suaminya diam-diam mengamati putri bungsu mereka seperti itu, Naren Wijaya menggigit lidahnya dan menahan semua keluhan yang ada dalam pikirannya. Entah bagaimana dia harus menyikapi, bagaimanapun Livi adalah anaknya juga, namun dia sangat marah dan benci dengan keadaan ini. Dia tahu itu bukan waktu terbaik untuk mengobrol di sini, dengan begitu banyak orang mengawasinya dan keluarganya. Memutuskan akan lebih baik untuk berbicara dengan Berry Rahman sendirian, Naren Wijaya mengesampingkan pikiran dan pendapatnya. Karena ia tahu mungkin saja dengan dia mengeluarkan kemarahannya sekarang malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Melingkarkan tangannya yang ramping melalui lengan Berry Rahman, keduanya berjalan di sekitar ruangan menyapa para tamu dan menawarkan sambutan terhangat mereka. Sepanjang waktu, mereka terus tersenyum sopan dan hormat di wajah mereka seolah-olah mereka tidak hanya menyaksikan putri mereka diseret melalui lumpur karena kecelakaan sederhana dan kesalahpahaman. Mengetahui tidak bijaksana untuk berkomentar buruk tentang Livia di depan pasangan itu, banyak orang memutuskan untuk menahan lidah mereka dan terus menikmati malam. Dan saat orang tuanya berjalan di sekitar ruangan, ada ekspresi tersembunyi di wajah Leoni Rahman. Setiap beberapa menit, dia akan dengan cepat melirik ke lorong menuju kamar mandi, seolah mengharapkan seseorang keluar dari sana. Livia berjalan keluar dari perjamuan dan memasuki malam, napasnya keluar dengan celana pendek. Dia menggigil merasakan pelukan dingin dari langit malam yang dingin. Dia senang telah berjalan keluar dari pintu belakang, bukan dari depan. Jika paparazi melihatnya seperti ini, mereka pasti akan pergi ke kota dengan citra buruknya. Malam ini, bulan berada di puncaknya. Karena perjamuan diadakan di luar kota pencakar langit, lebih mudah untuk melihat bintang-bintang di malam hari. Langit malam berbintik-bintik dengan ratusan bintang dan untungnya, tidak ada awan tebal malam ini. Tanpa apapun yang menyembunyikan cahaya bulan, itu memancarkan cahaya pucat ke Livia. Dengan ekspresi cemberut, gaun robek, rambut sedikit berantakan, dan lingkaran hitam, dia tampak seperti dewi yang jatuh. Berdiri di ambang pintu keluar, benar-benar terpesona olehnya, adalah Faron Tan. Dia menatapnya,
bibirnya sedikit terbuka pada wanita cantik yang berdiri beberapa meter darinya. Kuncir kudanya sedikit bergoyang tertiup angin, wajahnya miring ke atas, dan matanya terpejam. Bulu matanya yang panjang membingkai pipinya dan bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka. Lengannya melingkari perutnya dengan aman, melindunginya dari dingin yang membekukan. Farontan merasa tenggorokannya kering di tempat kejadian di depannya. Itu tampak seperti berjalan keluar dari lukisan yang indah. Pemandangan itu sendiri sudah cukup untuk membuat para pelukis menjadi gila. Bagaimana seseorang bisa terlihat begitu memesona, namun begitu menyakitkan? Tidak ingin mengganggu ruangnya, Farontan dengan sabar menunggunya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Bersandar di dinding dengan tangan terselip di celana, dia bersembunyi di balik bayangan dan diam-diam mengawasinya. Ekspresi jauh dan acuh tak acuh yang biasa dari Farontan telah hilang berubah menjadi kelembutan. Sebagai gantinya adalah tatapan yang dipenuhi dengan kehangatan dan simpati untuk wanita yang berdiri tidak jauh darinya. Dia melakukannya dengan sangat baik dalam mengumpulkan akal dan pikirannya. Dia diam-diam memujinya. Dia memperhatikan cara dia menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya dan mengembuskan napas dari mulutnya untuk menjernihkan pikirannya. Apakah itu mekanisme copingnya? Farontan melirik arlojinya dan mengerutkan kening. Dia telah berdiri dalam cuaca dingin yang membekukan selama 10 menit sekarang. Sudah waktunya untuk kembali ke dalam. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Pak Wawan untuk menemui mereka di pintu belakang. Ketika Farontan berdiri lebih tegak, Livia mulai berjalan menuju pintu keluar. Dia memperhatikannya dari bayang-bayang dan tubuhnya tiba-tiba tersentak ke depan ketika dia bergoyang, tersandung langkah kakinya, dan hampir ambruk ke tanah. Dia menangkapnya tepat pada waktunya agar tubuhnya merosot ke tubuhnya. Dia meraih bahunya dengan harapan memantapkan langkahnya. Saat itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kulitnya terasa sedingin es saat disentuh, tetapi pipinya merah karena kehangatan. Livia. Dia terkejut ketika kakinya tiba-tiba menyerah dari bawahnya dan dia ambruk ke dadanya. Matanya terpejam erat dan napasnya sangat cepat. Khawatir, dia meletakkan jas itu kembali ke pundaknya. Kemudian, dia menutupinya dengan mantel hitam untuk memastikan suhu tubuhnya hangat. Saat dia memegang pinggangnya yang ramping, dia terkejut melihat betapa kecilnya itu. Apakah dia memberi makan dirinya sendiri dengan benar? Hei, kamu baik-baik saja? Farontan bertanya, dengan ringan mengguncangnya. Dia semakin khawatir ketika dia tidak menanggapinya. Menekan satu tangan ke dahinya dan kemudian meletakkannya kembali ke dahinya, dia merasa malu mengetahui betapa panasnya itu. Dia demam. Persetan. Farontan mengutuk pelan pada realisasi yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia menggeser posisi mereka dan mengangkatnya ke dalam pelukannya, menggendongnya seperti seorang putri. Dia memeluknya agak terlalu tinggi, sampai pipinya bertumpu di bahunya, terselip dengan aman di bawah lehernya, tapi Farontan tidak keberatan. Dia mengabaikan angin kutub yang bertiup ke arahnya. Tidak mengenakan apa-apa selain kemeja, tidak ada yang memberinya kehangatan, tapi dia tidak keberatan. Selama wanita dalam pelukannya aman dan hangat, dia rela mengorbankan suhu tubuhnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.